Saudara, apa kabar? Sebentar lagi Kungsi Facai. Ini memang waktu berjalan begitu cepat, ya, dan waktu tidak dapat diputar ke belakang, makanya kita harus menggunakan waktu-waktu yang ada. Sebab kata firman Tuhan, hari-hari yang ada ini adalah jahat. Jadi jangan kita bodoh, kita pergunakan waktu-waktu yang ada. Nah saudara, selama bulan Februari ini kita masih akan meneruskan ya tema besar kita tentang mission. Kita di bulan lalu sudah bicara tentang misi dan kita bulan ini mau bicara tentang influence, tentang pengaruh. Sebab kita tidak mungkin ya, kita tidak mungkin hidup kita bisa jadi misi, jadi kesaksian kalau hidup kita tidak punya apa yang namanya influence. Nah, maka sangat penting. Nah, saya masih ingin menyambungkan terus apa yang telah disampaikan ya tentang gaya hidup bersaksi ya atau gaya hidup yang menjadi berkat pada kesempatan ini. Nanti minggu depan akan disambungkan lagi oleh pembicara yang lain. Oke, saudara, satu hal dulu yang kita harus tahu, ini prinsip penting, bahwa sebenarnya menjadi berkat itu bukan tugas dan tujuan loh. Menjadi berkat itu sebenarnya identitas orang percaya. Kalau itu belum menjadi identitas kita, itu masih menjadi tugas dan tujuan kita, maka kita akan kesulitan, kita hanya akan berjuang terus supaya tugas itu terpenuhi. Tapi dengar baik ini, kalau itu menjadi identitas kita, maka semuanya akan otomatis terpenuhi, bahwa kita otomatis akan menjadi berkat. Selama menjadi berkat itu masih merupakan tugas dan tujuan, kita akan struggling, kita akan kesulitan terus. Tapi kalau itu sudah jadi identitas bagi kita, identitas itu kan bagian yang integral ya dalam diri kita, maka menjadi berkat itu adalah efeknya saja. Nah, makanya firman Tuhan bilang begini dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan tidak berkata jadilah terang dunia, tidak. Tapi firman Tuhan berkata kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia is a statement of identity. Ya kan? Perhatikan nih. Tuhan gak bilang jadilah terang dunia. Yang Tuhan katakan adalah kamu adalah terang dunia. Berarti statement identitas itu adalah kamu memang terang dunia. Efeknya adalah menjadi berkatnya kan di sini, tugas tujuannya kan ini. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini efek. Kalau menjadi terang, sudah efek, tidak mungkin tersembunyi. Kan gitu. Tapi kalau kita berusaha supaya tidak tersembunyi, ini yang jadi masalah. Kita berusaha supaya menjadi tidak tersembunyi. Kita tuh berusaha hidup kita buat jadi berkat, tapi itu gak bakal jadi identitas buat kita. Nah, pada kesempatan ini saya mau breakdown. Gimana sih supaya ini tuh jadi identitas? Sebab ini yang penting. Kalau enggak kekristenan kita akan berputar-putar terus. Kita hanya berjuang gimana supaya aku jadi berkat. Karena kita lupa, harusnya ini dikenakan dulu sebagai identity kita. Baru kemudian kita akan dengan mudah, secara otomatis, itu akan mengalir secara otomatis. Kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, kita akan belajar beberapa bagian Alkitab. Ya. Yang pertama kita mau belajar dari kisah Yusuf dulu. Saya mau kita melihat kisah Yusuf dan kita belajar bagaimana ada 3 hal penting dari Yusuf yang membuat dia bisa mengubah krisis jadi berkat. Kita mau lihat dulu. Kejadian 45 ayat 3 sampai 5 kita lihat. Kejadian 45 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Saya tahu tampang-tampang saudara khatam Alkitab, hafal Alkitab semua. Tapi saya kasih background sedikit. Barangkali tiba-tiba lupa. Amnesia dadakan barangkali. Saya kasih background dulu. Saudara-saudara Yusuf karena ada bahaya kelaparan di tanah mereka berusaha mencari gandum ke Mesir. Dan tanpa mereka sadar, mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi adalah adik mereka yang pernah mereka buang. Oke, inilah backgroundnya. Dan akhirnya Yusuf menyatakan siapa dirinya kepada kakak-kakaknya.
Maka dikatakan, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ya iya jelas takut dan gemetar. Saudara-saudaranya udah jahat banget sama dia. Saudara-saudaranya udah menjolimi Yusuf. Ya jelas lah kalau dia takut dan gemetar. Tapi lihat ini. Dan kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu. Kamu lupa dadakan ya, sini aku kasih ingat. Kata Yusuf, aku loh Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Nah ini bukan makin ingat, makin takut mereka. Ya kan? Ya. Ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ada yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama tuh begini. Krisis dan kesulitan tidak bisa menghentikan Yusuf untuk jadi berkat. Dengar baik ini, krisis dan kesulitan tidak bisa menghentikan Yusuf untuk jadi berkat. Dari sini kita tahu ada satu prinsip penting. Sebenarnya memang gak begitu penting sih apa yang terjadi dengan kita. Apa yang terjadi di luar kita itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah apa yang terjadi di dalam kita. Yusuf ini menghadapi banyak kesulitan, kita tidak perlu ragukan itu. Saya yakin, sesulit-sulitnya saudara ada di tempat ini, Yusuf pasti lebih sulit. Ada di sini yang mengalami kesulitan hidup lebih dari Yusuf? Ada? Boleh angkat tangan, kita mau belajar dari dia. Saya berhenti khotbah biar diteruskan coba. Biar orang tersebut yang bisa menceritakan dan mengajar kita semua. Saya yakin kita semua di sini pasti pernah mengalami kesulitan. Tapi saya lebih yakin lagi, kita tidak ada yang pernah mengalami kesulitan sesulit Yusuf. Tapi yang membedakan tuh gini, Yusuf tidak mengizinkan apa yang terjadi di dalam dia kemudian mempengaruhi apa yang terjadi di luar. Memang kekristenan itu inside out, apa yang terjadi di dalam kita, sikap kita, iman kita itu jauh lebih penting daripada apa yang terjadi di luar kita. Masalahnya kita selalu fokus pada apa yang ada di luar kita. Kemudian kita jadi reaktif, enggak. Seharusnya apa realitas yang ada dalam kita itu jauh lebih penting daripada apa yang ada di luar kita. Sakit penyakit, sulit finansial, dikecewakan orang, itu semua bisa terjadi, tapi di luar kita. Sikap kita menghadapi hal tersebut, itu jauh lebih penting daripada realitas yang terjadi di luar. Itu yang dikerjakan oleh Yusuf. Yang penting di sini adalah bicara apa yang ada dalam kita, iman kita. Ada yang tanya sama saya di salah satu komsel kemarin yang saya kunjungi. Ada yang bilang gini, enak ya tokoh-tokoh perjanjian lama. Kenapa enaknya? Abraham dengar suara Tuhan langsung audible. Bram, kamu pergi. Kita susah. Tuhan gak ngomong langsung. Tuhan gak nyatakan dirinya. Kalau dulu sih enak gampang. Lalu saya bilang begini. Yang pertama yang harus kita ingat. Jangan berpikir tokoh-tokoh perjanjian lama itu sama Tuhan tuh kayak ngomong telepon. Bingung dikit angkat telepon. Tuhan, kemana nih? Bingung. Terus Tuhan jawab, hei anakku, kesini ya. Nah. You name it, mau nabi-nabi, mau siapapun dia. Paling bertemu dengan penyataan supranatural, paling 2-3 kali dalam hidupnya. Bukan setiap saat, setiap waktu kayak orang bingung tinggal angkat telepon. Halo Tuhan, tolong kasih tahu. Oh ya anakku, kamu begini-begini. Enggak. Paling 3-4 kali, paling 2-3 kali. Lalu kalau dibilang, enak. Tetap masih ketemu. Kita nggak ketemu-ketemu. Kita cuma disuruh percaya apa yang kita baca. Saudara jangan salah, sebenarnya enakan mana coba? Bingungan mereka lagi, kita sih ada firman Tuhan enak. Mereka, Abraham belum ada. Alkitab itu belum ada. Tapi saya mau ajak saudara lihat Yusuf. Emang Yusuf pernah mengalami hal yang ekstravagansa gitu? Emang dia pernah didatangin Tuhan seperti Tuhan mendatangi Abraham? Oh pernah pastor mimpi. Iya mimpinya juga padi kok. Saudara banyak mimpi yang lebih aneh pasti yakin saya.
Mimpinya Yusuf tidak spektakuler banget, enggak. Waktu Yusuf dimasukkan ke sumur, Alkitab enggak catat, maka Tuhan menghampiri Yusuf dalam sumur. Hai jangan takut anakku, enggak ada, gitu-gituan enggak ada. Tapi dengar begini, lewat semua peristiwa dalam hidupnya, Yusuf membangun realitas yang ada pada dalam dirinya. Yusuf juga enggak ketemu hal-hal yang ekstravaganza, tapi Yusuf tahu persis bagaimana. Yang paling penting apa yang ada di dalam dia, iman dia, sikap dia, itu yang jauh lebih penting. Makanya selalu saya katakan gini, kemenangan Yusuf bukan tunggu dia jadi Perdana Menteri, enggak. Kemenangan Yusuf sudah dimulai sejak dia dibuang ke sumur. Kemenangan Yusuf sudah dimulai sejak dia, dan sudah dimulai sejak dia dibuang ke dalam sumur, terus terjadi pada saat dia dijual jadi budak, terus terjadi saat dia difitnah, dimasukkan penjara, Yusuf menang terus. Jangan berpikir Yusuf baru menang saat dia jadi Perdana Menteri, tidak. Dia menghadapi begitu banyak kesulitan. Tapi dengar begini, krisis dan kesulitan tidak pernah bisa menghentikan Yusuf untuk jadi berkat. Sebab dia tidak izinkan realitas di luar dia yang mengontrol. Buat dia inside out, apa yang terjadi di dalamnya itu jauh lebih penting daripada apa yang terjadi di luar. Sebab apa yang dari dalam itulah yang membawa kehidupan. Paling gampang, ingat aja telur. Ya, ingat aja telur. Inside out itu saudara harus ingat telur. Pokoknya kalau pecah dari dalam muncul anak ayam. Pecah dari luar nggak ada anak ayam. Yang ada telur mata sapi, omelet, telur dadar dan teman-temannya. Maka apa yang terjadi di dalam itu pasti lebih penting. Saya tidak tahu kesulitan apa yang saudara alami saat ini. Kita semua punya kesulitan. Tapi kita harus berpegang pada satu prinsip yang sama. Jangan biarkan apa yang di luar kemudian mendikte apa yang di dalam kita. Harusnya apa yang di dalam kita, sikap kita, iman kita, itu yang menjadi respon apa yang terjadi di luar sana. Hal kedua yang kita bisa belajar dari Yusuf. Jangan izinkan kepahitan menguasai hatimu. Oke? Jangan izinkan kepahitan menguasai hatimu. Yusuf punya 1001 alasan untuk dia jadi pahit sama kakak-kakaknya. Dia dijolimi loh. Yusuf gak ada salah dikit pun. Tapi satu hal kita belajar dari Yusuf. Sebab dia tidak fokus apa yang terjadi di luar dia. Dia fokus dengan respon dia, iman dia. Maka dia putuskan kepahitan tidak boleh menguasai dia. Kenapa? Sebab orang yang pahit, ada mata air yang pahit yang keluar, maka kita akan kehilangan abilitas kita untuk jadi berkat. Saya ulang lagi. Orang yang dikuasai kepahitan, pasti kehilangan abilitas untuk menjadi berkat. Kenapa? Sebab orang yang pahit, dari dalamnya ada mata air yang pahit. Orang yang pahit pasti dikuasai amarah. Dan begitu kita dikuasai amarah, itu sudah pasti kita kehilangan abilitas untuk jadi berkat. Saudara boleh lihat, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, pasti ada kekecewaan, ada pahit di dalamnya. Dan saat itu terus terjadi, dia pasti jadi impotent, jadi kehilangan kemampuannya untuk menjadi berkat. Belajar dari Yusuf, kalau kita konsentrasi apa yang ada di dalam kita, ya, kita tidak fokus dengan apa yang terjadi di luar sana. Kekecewaan apa semua bisa membuat kita pahit loh. Dan itu maunya iblis. Kalau kita pahit, selesai sudah. Kepahitan menguasai kita, amarah menguasai kita, langsung saat itu juga abilitas kita untuk jadi berkat hilang, pasti hilang. Kenapa? Orang tidak akan merasa terberkati dengan kehadiran kita. Udah selesai aja. Kita langsung lumpuh total, kita langsung stop dan tidak bisa lagi jadi berkat. Kalau kepahitan, amarah yang kemudian menguasai hidup kita. Buktikan. Hal ketiga yang kita bisa pelajari dari Yusuf. Nah ini dia. Kunci untuk Yusuf mengubah kesulitan menjadi berkat adalah ini. Mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Ini yang saya sebut dengan ini. The lesson of revelation. Sebab Yusuf tidak berfokus pada apa yang ada di luar. Justru apa yang terjadi itu karena dia fokus pada apa yang di dalam, sikap dia, iman dia.
maka dia bisa melihat tuntunan tangan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan lewat kesulitan hidup itu. Kalau kita fokus pada apa yang ada di luar, kita tidak akan pernah bisa membaca apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat kesulitan kita. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang namanya ini, lesson of revelation. Tapi begitu kita tahu bahwa fokus kita bukan apa yang ada di luar, itu akan menjadi lesson of revelation buat kita. Begitu itu jadi lesson of revelation, cara pandang kita terhadap kesulitan langsung berubah. Yusuf langsung berubah. Kita lihat di ayat yang kelima. Jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf nggak ada ruang buat kepahitan, Yusuf nggak ada ruang buat kekecewaan. Cara pandang dia, semua perlakuan tidak adil, semua kejoliman yang dia terima langsung berubah. Sebab Yusuf sekarang melihatnya, ada tangan Tuhan di situ, ada maksud Tuhan loh sampai aku ada di tempat ini. Sebab memang Yusuf enggak pernah fokus pada realitas yang terjadi di luar. Yusuf berfokus pada imannya, apa yang terjadi di dalamnya sebagai respon dari apa yang terjadi ada di luar. Dan kalau itu terjadi, maka kesulitan kita tidak lagi lihat sebagai bencana. Kita lihat sebagai the lesson of revelation. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita lihat tuntunan tangan Tuhan lewat kesulitan itu. Tidak ada tempat buat kepahitan. That's why Yusuf bisa jadi berkat. Krisis kesulitan tidak bisa menghentikan Yusuf jadi berkat. Selama kita fokus pada apa yang di luar, kita akan kehilangan apa yang namanya ini, lesson of revelation. Nah, saya teruskan. Salah satu ciri tanda kita dewasa rohani adalah, dewasa rohani diukur dari apa sih? Lamanya ke gereja. Seberapa panas bangku gereja karena kita dudukin. Atau banyaknya pelayanan yang kita ambil. Maha hadir. Nyanyi dia. Khotbah dia, jadi asar dia, kunjungan orang sakit dia, semuanya dia. Apakah itu ukuran dewasa rohani? Ternyata tidak. Ukuran dewasa rohani saya percaya salah satu ukurannya adalah, ya dia berhasil menghidupi identitas itu, melaksanakan tujuannya, yaitu apa? Menjadi berkat itu. Nah, maka gini, jadi berkat berarti yang pertama, membawa orang lain mengenal Tuhan atau merasakan Tuhan. Ini udah berkali-kali disebutkan. Ya. Kita gambar Tuhan, harusnya Tuhan, orang lain bisa melihat gambar Tuhan lewat hidup kita. Saudara percaya, saudara keturunan Abraham, kita kan keturunan Abraham berdasarkan iman. Maka coba kita lihat sebentar, Galatia 3 ayat 8 dan 9. Kalau kita keturunan Abraham secara iman, kalau iman kita benar, pasti kita akan punya dampak seperti Abraham. Coba lihat Galatia 8 ayat 9. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa diberkati. Jadi mereka yang hidup dalam iman atau dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, banyak orang salah ngerti ayat ini. Dia pikir diberkati seperti Abraham adalah tanahnya tambah banyak, rumahnya tambah banyak, usahanya tambah banyak, hartanya tambah banyak. Atau anaknya tambah banyak. Apakah itu pengertian diberkati seperti Abraham? Tentu tidak. Yang dimaksud di sini olehmu segala bangsa akan diberkati, artinya Raja kita Yesus Kristus lahir lewat keturunan Abraham. Maka kalau itu diaplikasikan dalam hidup kita, harusnya kalau kita jadi berkat seperti Abraham, olehmu bangsa-bangsa juga diberkati, orang lain juga diberkati. Melalui apa? Lewat gambar Tuhan yang ada dalam hidup kita. Maka orang yang jadi berkat pasti membawa orang lain mengenal Tuhan. Orang jadi kenal Tuhan lewat hidup kita. Orang jadi gak alergi sama Tuhan. Kita hidup di zaman yang sudah postmodern.
Muncul orang-orang yang tidak peduli sama Tuhan. Itu istilahnya apa? Saya tiba-tiba lupa. Ya itulah, saudara tahu yang saya maksud lah. Ya. Kan sekarang ada yang bilang kan, ateis, tidak percaya Tuhan. Tapi ada yang satu lagi, agnostik. Tuhan ada sih, tapi nggak ada urusan sama gua. Ya kan? Kita hidup di masa ini. Dulu ateis, sekarang agnostik. Nggak tahu lah entar ada nama yang apa lagi. Tapi intinya satu, orang jadi nggak peduli sama Tuhan. Kenapa? Biasa orang-orang itu punya kekecewaan, punya kepahitan. Tersandung dengan hidup orang percaya. Biasanya cikal bakalnya itu situ. Tapi justru kalau kita berhasil jadi berkat, orang menemukan Tuhan lewat hidup kita. Mungkin dia pernah dikecewakan sama orang-orang Kristen yang lain. Tapi minimal jangan sampai orang dikecewakan karena kita. Oke? Harusnya justru, kalau orang yang pernah kecewa dengan orang Kristen pada masa lalunya, ketemu kita, justru dia bisa lihat, beda, yang satu ini beda, gimana pun beda, tetap beda. Orang jadi kenal Tuhan, orang jadi merasakan Tuhan, nah itu jadi berkat. Yang kedua, bukan cuma merasakan Tuhan, tapi juga membawa orang lain kepada pertobatan. Pertobatan tuh bicara apa? Arah hidup kan? Bicara arah hidup kan, itu kan pertobatan. Maka orang yang jadi berkat itu bukan saja orang bisa merasakan Tuhan, tapi bisa membawa arah hidup orang lain. Nah sekarang kalau arah hidup kita duniawi, arah hidup kita harta, gimana kita bisa ajak orang lain untuk mengarah kepada kerajaannya? Jadi bukan sekedar, jadi berkat itu bukan sekedar orang melihat Tuhan, tapi kita bisa mulai membawa orang pada arah hidup kerajaan. Membawa orang pada arah hidup yang berbeda. Tapi harus kita dulu sendiri dong. Karena kita tidak mungkin cuma jadi tukang parkir doang dalam kerajaan Allah. Kita mengarahkan orang lain untuk ke sana, tapi kita nggak ikut ke sana. Kita nggak bisa cuman kayak travel doang. Yuk ke Swiss yuk, bagus. Tapi kitanya kagak ikut ke Swiss. Enggak. Jadi berkat itu harus kita dulu mengarah ke situ. Maka orang di sekeliling kita akan ikut arah hidup kita. Yang ketiga, dengan cepat. Memberi added value. Artinya apa? Orang yang bertemu kita itu punya nilai tambah. Bukan sekedar, oh tenang, orang yang ketemu gue duitnya pasti tambah banyak. Enggak, bukan cuma sekedar itu. Tapi kualitas kehidupannya harus meningkat. Makin dekat dengan Tuhan. Makin gak egois, semuanya kualitas dirinya, potensinya makin tergali. Itu jadi berkat. Kalau orang ketemu kita jadi lemes, hidupnya jadi makin stres. Sampai dia bilang lebih baik gue gak perlu ketemu nih orang. Sejak ketemu orang ini gue makin stres, bukannya makin berkualitas. Ada yang salah rasanya. Ya. Sekali lagi tentang memberi added value ini, satu statement yang saya sering ungkapkan, kita tidak akan pernah kehilangan kesempatan untuk menampilkan gambar Kristus dalam hidup kita. Kalau kita menghidupi saudara, ya, lewat apapun, lewat kesenangan kita pun, Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk membuat kita menampilkan gambar Kristus. Yang keempat, jadi berkat berarti pembawa damai. Kehadiran kita meneduhkan. Coba Amsal 16 ayat 7. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut minggu depan. Ya. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Sekarang kita tanya sama diri kita sendiri. Jangan-jangan gue jadi Kristen 5 tahun. Lifehouse tahun ini tahun yang ke-6. Saya ibadah di Lifehouse 6 tahun. Tapi musuh saya makin banyak. Waduh cilaka itu. Dan jangan berkelit gini. Saya sih gak punya musuh pastor. Tapi, tapinya ini yang enak. Tapi orang yang saya udah gak mau ngomong dengan dia makin banyak aja. Ya itu sama aja. Pulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Jangan-jangan ada yang kesini sama pasangannya juga udah kagak ngomong lagi.
Kalau ada added value, kalau ada nilai tambah, harusnya kita melihat loh, hubungan suami istri kita makin bagus gak sih? Ya kan? Hubungan suami istri kita dulu deh, hubungan dengan anak dulu deh. Yang rusak semakin baik gak sih? Kalau kita membawa damai pasti makin baik. Sebab saya sangat mempercayai firman Tuhan, bahwa jikalau Tuhan berkenan kepada jalan hidup seseorang, musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Kalau saudara merasa Tuhan berkenan kepada saudara, tapi semakin banyak orang yang ngomong-ngomong sama kita, kayaknya ada yang salah deh. Harusnya tidak begitu deh. Itu biar jadi satu perenungan buat kita, jadi satu koreksi buat kita. Nah, sekarang saya masuk pada aplikasi yang paling praktis. Saya kasih landasan berpikir, saya berikan prinsip. Sekarang kita masuk pada aplikasi yang paling praktis. Saya nggak perlu menafsirkan macam-macam. Tapi inilah cara supaya menjadi berkat, jadi identitas kita. Yaitu cuma dengan satu kalimat ini. Mengenakan manusia baru terus menerus. Di sini kita akan melihat prinsip inside out akan bekerja lagi. Saya nggak perlu banyak tafsir, kita baca saja apa yang Alkitab katakan. Kita baca Alkitab secara naratif. Kolose 3 ayat yang kelima, kita lihat. Ini aplikasinya. Kalau kita tidak mengaplikasikan ini, terang tidak akan menjadi identitas dalam hidup kita. Aplikasikan aja ini, sudah otomatis. Terang jadi identitas saudara, menjadi berkat itu bukan lagi tugas dan tujuan yang saudara perlu bersusah payah mengupayakan. Itu akan menjadi satu aliran air yang otomatis keluar dari hidup kita. Kita lihat, karena itu, lihat ini. Nah, ini garis bawahi baik-baik, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Siapa yang harus matikan? Siapa yang harus matikan? Bilang, saya. Saya. Jangan sibuk tupa, matiin Pak. Saya. Tuma, matiin Pak? Enggak, saya. Bilang, saya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa sih yang duniawi itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Serakah itu sama dengan penyembahan berhala loh rupanya. Kenapa? Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang lihat apa? Buanglah. Siapa yang harus buang? Siapa? Saya. Buanglah. Buanglah semua itu. Apa yang harus dibuang? Apa? Yang pemarah baca paling keras? Marah gitu ya. Geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Itu harus dibuang. Kalau kita konsisten melakukan ini, terang pasti jadi identitas kita. Belum selesai ayatnya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara nggak perlu doa puasa buat ini ya. Sebab Anda doa puasa 10 hari 10 malam. Kalau Anda sendiri tidak membuangnya, itu nggak bakal kebuang. Anda doa puasa 10 hari 10 malam, yang ada adalah Anda dapat penglihatan. Penglihatannya apa? Bebek panggang, babi panggang, dan yang lain-lainnya. Oke. Tapi counternya lihat ayat yang ke-10. Dan apa? Telah apa? Mengenakan. Siapa yang harus mengenakan? Nah, udah pintar. Manusia baru terus menerus. Bukan cuma sekali. Bukan pada saat Anda dulu dibaptis. Nah, setiap hari. Terus menerus. Gak boleh stop. Gak peduli Anda sudah pelayanan berapa lama. Jabatan apa yang Anda punya. Berapa puluh tahun Anda jadi Kristen. Kita gak pernah boleh stop mengenakan yang satu ini. Amin. Kita gak bisa stop. Ini terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Atau kita yang ketemu Tuhan duluan. Kenakan manusia baru yang terus menerus. Termasuk saya, gak peduli mau saya udah khotbah ribuan kali kek. Ini yang harus kita kerjakan, ini PR kita.
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kalau kita kenakan ini terus, gambar Tuhan itu nyata, baru bisa nyata. Itu bukan didoakan, pastor tolong doakan saya supaya gambar Tuhan nyata. Nggak bisa, tumpang tangan, tumpang kaki, guyur minyak sember, tetap nggak bisa. Sebab kita yang harus kenakan tiap hari. Nah teruskan, udah kita sih baca secara naratif aja. Next slide. Gimana caranya mengenakan itu? Nah dikasih tahu lagi. Ini mah udah enak banget. Ini saudara nggak perlu bisa bahasa Yunani, ahli tafsir, ahli eksegesis, kagak, baca aja. Asal hatinya bersih, ngerti pasti. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Tadi kan disuruh buang, sekarang disuruh kenakan. Siapa yang harus mengenakan? Oke, apa yang dikenakan? Coba lihat. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Lihat semua kontra dengan yang tadi. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakannya. It's very clear. Tapi ayat ini kalau kita baca naratif luar biasa. Alkitab juga kasih tahu dari mana kita harus melakukannya. Next slide. Langsung ini nyambung semua loh. Oh belum dulu, tunggu dulu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kalau Anda tidak mencintai firman Tuhan, mustahil hal yang ini terjadi ya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah outcome-nya tuh ini, outcome-nya baru. Dan segala sesuatu yang kamu perbuat, yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah di mananya? Coba next. Ini nyambung semua. Nah, aneh gak? Habis ngomongin itu, langsung ngomongin ini. Hai istri, cepat aja ya. Ayat 19, hai suami. Ayat 20, hai anak-anak. Ayat 21, hai bapak-bapak. Artinya apa? Praktek yang tadi dimulai dari clear kan? Dimulai dari keluarga. Ini saya cuman kasih baca secara naratif aja. Baru setelah keluarga ayat 22. Hai hamba-hamba, berarti setelah itu baru di mana? Pekerjaan. Maka selalu kita ingatkan, Anda harus menang di keluarga. Menyedihkan ya, kalau kita itu punya jabatan hebat dalam perusahaan, punya perusahaan dengan pegawai banyak, tapi di keluarga kita kalah, itu tuh menyedihkan. Karena harusnya memang kita menang di keluarga dulu sih. Kehebatanmu jadi gak hebat lagi kalau Anda kalah di keluarga. Jadi belajar mengenakan manusia baru yang tadi, paling pertama prakteknya di mana? Keluarga, baru di pekerjaan. Nah baru outcome-nya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Baru kemuliaan Tuhan nampak. Baru kemuliaan Tuhan nampak. Anda mau jadi berkat? Jadikan terang identitasmu dulu.